Hi everyone, welcome to Ombre Walk Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya tentunya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film India trailer yang berjudul Egg vs Egg, keluaran tahun 2020. Film ini terbilang cukup keren karena film ini original dari Netflix. Film ini menceritakan seorang artis terkenal India, Anil Kapoor, yang mau nggak mau harus mengikuti permainan mematikan untuk menyelamatkan anak putrinya Sonam Kapoor dari penculikan. Anil harus menemukan cara bagaimana menemukan putrinya, dan pencarian itu pun disiarkan secara live. Yang keren lagi, di film ini semua bintang memerankan dirinya sendiri dan menceritakan kehidupan mereka yang asli di dunia nyata. Nah, mau tahu gimana ketegangan film ini? Oh ya, di recap ini Om akan membawakan alur ceritanya dengan serius. Lagi pengen mode serius. Bemper Ombre Walk Story. Suatu hari terlihat sebuah acara talk show di Bollywood. Salah satu tamu undangan di acara itu adalah sutradara terkenal India yang bernama Anurag Kashyap. Di ruangan ganti dia bertemu dengan bintang Bollywood terkenal Anil Kapoor. Diketahui di sini Anurag merupakan sutradara yang sedang meredup karirnya. Banyak bintang-bintang di Bollywood yang tidak ingin bermain di film yang dia buat, termasuk Anil Kapoor. Karena Anurag selalu membuat film bertema kelam, yang mana itu kurang diminati di Bollywood. Saat ini Anurag mengaku sedang membuat film dokumentasi dirinya sendiri, sehingga dia membawa kameramen kemanapun dia pergi untuk merekam semua kegiatannya. Pada saat talk show, terlihat host menanyakan kepada Anil bagaimana kiat sukses menjadi aktor selama 40 tahun dan sampai saat ini masih berjaya di Bollywood. Anil mengatakan bahwa semua butuh proses dan semuanya terjadi karena kerja kerasnya sebagai aktor. Di tengah acara ada sesi tanya jawab dengan penonton. Salah satu penonton menanyakan kepada Anurag, bagaimana cara agar bisa membuat film yang berkualitas dan bisa menembus Bollywood, khususnya untuk mahasiswa perfilman seperti saya. Di sini Anurag langsung menjawab, tidak bisa dan tidak mungkin. Karena anak muda zaman sekarang lebih suka dengan hal-hal yang instan dan tidak memiliki semangat juang, terkecuali nama belakangmu Kapoor. Mendengar jawaban sarkas dari Anurag, Anil menjadi tidak nyaman. Kemudian ada yang bertanya, mana yang lebih penting di sebuah film, aktor atau sutradara? Anil menjawab, yang paling penting adalah cerita di film itu dan pemerannya. Karena penonton datang ke bioskop untuk melihat cerita yang bagus dan juga melihat artis kesukaan mereka. Mendengar statement itu, Anurag jelas saja nggak terima. Dia beranggapan bahwa baik atau tidaknya sebuah film semua tergantung dari sutradara, sedangkan artis hanya melakukan peran yang diperintahkan oleh sutradara. Karena hal itu, mereka akhirnya berdebat di acara itu untuk mencari pembenaran masing-masing. Anil yang kesal akhirnya keceplosan berkata bahwa film-film yang dibuat Anurag itu film-film yang tidak laku di pasaran. Bahkan penghasilan dari semua film Anurag masih kalah dibandingkan dengan film yang dibuat oleh adiknya yang membuat film yang penuh dengan joget-joget India. Anurag jelas saja membalas dengan mengatakan bahwa Anil itu adalah aktor yang sombong. Dia selalu ingin menjadi tokoh kesatria dalam setiap filmnya. Anil tidak ingat umur dan tidak ingin memberikan kesempatan kepada aktor muda untuk berkembang. Karena kesal, tak sengaja Anil menjatuhkan gelas minumnya ke kaki Anurag. Karena refleks, Anurag juga menyiram Anil dengan minumannya. Jelas saja hal itu pun menjadi viral. Ternyata perselisihan mereka sudah terjadi dari tahun 2007 ketika Anurag hendak menggarap sebuah film yang bintang utamanya adalah Anil. Tetapi di tengah produksi, Anil membatalkan kontrak secara sepihak dan film itu pun akhirnya gagal diproduksi. Nah, karena kejadian penyiraman air itu, karir Anurag semakin hancur. Banyak produser yang membatalkan kerjasamanya dengan Anurag. Bahkan banyak artis yang juga ikut memboikot film yang sedang digarap Anurag karena melihat perlakuannya kepada Anil Kapoor. Sampai di suatu malam, kameramen sekaligus asistennya yang bernama Yogita memberikan sebuah ide. Ide apakah itu? Nanti kita lihat bareng-bareng ya. Beberapa hari kemudian terlihat Anurag dan Yogita datang menemui Anil Kapoor di lokasi syuting. Sebelum berhasil berbicara dengan Anil, dia diusir oleh asisten sutradara di sana karena membawa kamera masuk ke lokasi syuting. Di saat bersamaan terlihat Anil yang merayakan hari ulang tahunnya di lokasi syuting dengan para kru. Karena diusir, Anurag menunggu di luar studio berharap dia dipanggil oleh Anil karena tadi dia melihat dirinya datang ke sana. Tak lama ada kru yang memberikan sepotong kue ulang tahun. Anurag sempat sumringah karena dia mengira Anil sudah nggak marah lagi dan memberikan kue itu untuknya. Ternyata itu kue sisa, daripada dibuang mending dikasih ke Anurag yang udah berjam-jam menunggu di luar studio. Tak terasa Anurag menunggu sampai maghrib. Di sini Anurag langsung menghampiri Anil. Jelas aja Anil ogah menemui Anurag, apalagi sambil direkam-rekam gitu. Nggak mau menyerah begitu aja, Anurag mengikuti Anil sampai ke bis pribadinya. Di sini Anurag ingin mengajak Anil untuk ikut dalam film yang sedang dia kerjakan. Dia berkata, film ini akan menjadi film paling berkesan untuk Anil, bahkan sepanjang hidupnya berkarir di dunia perfilman.
Anil jelas saja menolak karena tidak ingin berurusan lagi dengan Anurag. Dia mengatakan bahwa jadwalnya sampai 2 tahun ke depan sudah penuh. Anurag mengatakan bahwa proses syuting film ini tidak lama, bahkan Anil tidak akan sadar bila dia sedang syuting. Nah, pas diusir, Anurag mengatakan bahwa putri dari Anil, yang mana itu adalah Sonam Kapoor, juga main di film ini. Anurag kemudian menjelaskan naskah film yang sedang dia buat. Suatu ketika di India, ada seorang aktor Bollywood yang sangat terkenal. Bahkan di usianya yang sudah berumur, dia masih menjadi peran utama. Dia memiliki 3 orang anak. Nah, salah satu anaknya yang juga seorang artis Bollywood ternyata diculik oleh sutradara gila yang karirnya hancur karena aktor Bollywood itu. Merasa tokoh dalam naskah itu mereferensikan dirinya, Anil mengatakan, "Kau tak akan bisa mengancamku." Anurag hanya tertawa dan berkata, "Simpan senyumanmu, saat ini kita sudah proses syuting." Jelas saja Anil tidak percaya dengan Anurag. Tetapi Anurag berkata, "Bagaimana bila kau menelpon Sonam?" Nah, pas Anil menelpon putrinya, ternyata HP Sonam sudah berada di tangan Anurag. Nah, di sini Anil mulai panik. Di sini Anurag mengatakan, ini akan menjadi film paling realistis dalam sejarah perfilman India, bahkan dunia. Tak perlu naskah, tidak perlu kru, bahkan pengambilan gambarnya hanya sekali take. Anurag juga berkata, "Temukan putrimu sebelum fajar, maka nyawa putrimu akan selamat. Bila kau gagal, nyawa putrimu akan hilang." Seakan tidak mau percaya, Anil menelpon manajer Sonam, yang ternyata hari ini tidak masuk bekerja karena sakit. Nah, sakitnya manajer Sonam itu ternyata juga ulah dari Anurag yang meracuni makanan manajernya itu. Karena kesal, Anil hendak menghajar Anurag, tetapi dia berkata, "Lihat kamera yang sedang merekammu, itu ditayangkan secara live ke penculik. Jadi setiap yang kau lakukan kepadaku, maka itu juga akan menimpa Sonam." Karena nggak mau main-main lagi sama Anurag, Anil langsung pergi menuju kantor polisi. Nah, sesampainya di kantor polisi, Anil langsung disambut oleh para polisi di sana karena jarang-jarang ada artis yang mampir ke sana. Tak lama dia masuk ke ruang inspektur. Di sini nggak lupa foto-foto dulu, baru deh laporan. Di sini Anil menjelaskan semuanya bahwa putrinya diculik oleh Anurag. Tetapi Anurag mengatakan bahwa ini semua hanyalah latihan akting. Dengan marah, Anil kembali menjelaskan bahwa anaknya itu diculik. Tetapi para polisi di sana malah langsung bertepuk tangan dan mengatakan bahwa akting Anil sangat meyakinkan. Ternyata sebelum ini Anurag sudah ke kantor polisi itu dan dia berkata bahwa nanti Anil akan datang ke sini untuk berlatih akting. Karena polisi tidak bisa diandalkan, akhirnya Anil menghajar Anurag di luar. Nah, di dalam mobil, Anil meminta bukti bahwa benar Sonam diculik. Anurag langsung vikal dengan penculik itu dan memperlihatkan Sonam yang disandra di sebuah ruangan. Tak lama, inspektur tak sengaja melihat vikal itu dan menanyakan apakah semua baik-baik saja. Melihat anaknya benar-benar diculik, Anil mengatakan, dia hanya melihat video syuting dari anaknya kok dan mengatakan semua baik-baik saja. Akhirnya Anurag menjelaskan peraturan permainan ini. Pertama, Anil harus menemukan lokasi Sonam sebelum fajar. Kedua, setiap telepon yang masuk ke HP Anil harus di loudspeaker agar bisa terekam di kamera. Ketiga, tidak boleh ada bantuan polisi ataupun orang luar. Anil sendiri yang harus berusaha mencari Sonal dan orang lain tidak boleh tahu. Keempat, kamera harus selalu merekam Anil kapanpun dan dimanapun. Akhirnya karena tidak memiliki pilihan lain, Anil akhirnya menyetujui permainan gila Anurag itu. Di jalan, Anil langsung menelpon menantunya, Anan. Dia menanyakan nomor telepon sopir Sonam. Ketika menelpon sopir Sonam, diketahui dia sedang menunggu Sonam di hotel. Nggak pakai lama, Anil langsung datang ke hotel yang dimaksud. Di sini, dia langsung menanyakan di mana Sonam. Tetapi koordinator acara mengatakan bahwa Sonam tidak datang ke peragaan busana ini. Kemudian Anil langsung pergi ke resepsionis untuk meminta rekaman CCTV di hotel itu. Tetapi resepsionis tidak bisa memperlihatkan CCTV hotel karena itu sangat rahasia. Tak lama manajer hotel itu datang dan menyapa Anil yang seorang bintang film terkenal. Di sini Anil meminta bantuan kepada manajer itu, tetapi hasilnya sama saja. Anil yang sudah putus asa akhirnya mengatakan akan melakukan apapun agar bisa melihat CCTV hotel. Akhirnya manajer itu membisikkan sesuatu. Ternyata manajer hotel itu meminta Anil untuk di-endorse secara gratis. Tak lama mereka sampai di ruangan CCTV. Nah, di sini terlihat bahwa Sonam yang diculik oleh beberapa orang bertopeng dan dibawa oleh sebuah taksi. Anil langsung memfoto supir taksi itu dan meminta operator CCTV untuk tidak berbicara ke siapapun dan berkata, itu hanya syuting penculikan yang dilakukan oleh Sonam. Pada saat akan meninggalkan hotel, Anil ditelepon oleh istrinya karena sudah larut tapi belum juga pulang. Istrinya marah-marah karena pesta ulang tahun yang telah dipersiapkan akhirnya menjadi berantakan. Karena tidak ingin keluarganya ikutan panik, Anil kembali ke rumah. Di rumah, mereka disambut oleh Harvas dan Kapoor, anak lelaki Anil. Pada saat makan malam, dengan sembunyi-sembunyi Anil meng-SMS Hars. Yang sialnya malah terekam kamera yang ditaruh di bawah ketika menerima SMS aneh dari ayahnya, yang mana itu berisi, "Bantu aku menemukan kakakmu." Hars malah bertanya kepada bapaknya dengan suara lantang. Nah, karena udah ke gap, Anil berkata ini hanya latihan syuting proyek film Anurag.
Setelah makan malam di ruangannya, Anil yang sudah muak akhirnya menodongkan pistol ke Anurag. Tetapi Anurag tidak bergeming. Dia berkata, "Silahkan tembak aku. Toh sekarang aku sudah hancur. Tetapi setelah kau menembakku, berita pembunuhan seorang Anil Kapoor akan viral." Nah, pas adegan todong-todongan, Harsh datang untuk melihat ke dalam. Anurag meminta Anil untuk mengusir Harsh. Dia juga mengancam akan berbuat sesuatu yang tidak baik kepada Sonam bila Harsh tidak segera pergi. Tetapi pas pintu dibuka, Harsh langsung masuk. Di sini dia mengatakan ingin ikut proyek film yang dibuat oleh Anurag, tanpa tahu ayahnya lagi mumet dan kakaknya sedang disekap. Nah, karena tadi tidak berhasil mengusir Harsh, akhirnya Anurag memperlihatkan vikal yang menunjukkan jari Sonam yang telah terpotong. Melihat itu, jelas saja Anil langsung marah dan langsung menghajar Anurag. Pergelutan pun tidak bisa terelakkan. Nah, konyolnya pas lagi asik-asiknya geluk, Anurag malah bengek dan sempat-sempatnya dia pakai obat bengeknya itu. Setelah puas ngebukin Anurag malah tertawa karena dia saat ini melihat sosok Anil yang jauh dari perannya selama ini. Melihat Anil yang putus asa merupakan kebahagiaan untuknya. Di sini Anil mengaku kalah, dia menyerah dan akan melakukan apapun agar putrinya dibebaskan. Tetapi Anurag tetap berkata, permainan masih berlanjut. Temukan Sonam sebelum fajar bila kau ingin menyelesaikan permainan ini. Akhirnya Anil mulai bergerak. Dia berkeliling Mumbai untuk mencari informasi tentang supir taksi yang ikut menculik Sonam. Berbagai pangkalan taksi dia kunjungi, tetapi hasilnya nihil. Sampai ada salah satu supir taksi senior yang tahu orang di foto itu. Tetapi karena Anil terlihat panik, supir itu memanfaatkan situasi dengan meminta jam Rolex milik Anil. Di sini diketahui nama supir penculik itu bernama Javed. Tak lama supir senior itu membawa ke sebuah pesta Natal di kawasan kumuh Mumbai. Mengetahui ada artis terkenal, jelas saja semua orang di sana langsung histeris. Nah, di atas panggung, akhirnya Anil melihat sosok Javed. Gak pakai lama, dia langsung mengejar Javed. Merasa sudah ketahuan, Javed langsung kabur dan terjadi kejar-kejaran di sini. Karena usia emang gak bisa dibohongin, Anil terlihat kesulitan mengejar Javed. Singkat cerita, pada saat mengejar Javed, Anil malah tertabrak mobil yang mengakibatkan dia kehilangan Javed dan tubuhnya saat ini penuh dengan luka. Di sini Anil menangis karena tidak percaya apa yang sedang dialami saat ini. Dari seorang bintang terkenal yang dipuja-puja menjadi seseorang yang tidak berguna, yang bingung bagaimana cara menyelamatkan anaknya. Di sini Anil juga memohon kepada Yogita untuk membantunya. Dia akan memberikan apapun yang dia inginkan asal Yogita membantu dirinya. Tak lama Anurag datang. Dia terlihat tertawa ketika melihat kondisi Anil tidak berdaya dan putus asa seperti saat ini. Beberapa saat kemudian Anil kembali datang ke pesta itu. Dia langsung naik ke atas panggung dan meminta mic. Dia meminta bantuan para penonton di sana. Untuk siapa saja yang mengetahui di mana Javed tinggal, dia akan melakukan apapun. Nah, tiba-tiba ada orang yang nyeletuk, "Pak, joget Pak." Karena sudah putus asa dan tidak punya pilihan lain, Anil akhirnya berjoget untuk menghibur para penonton di sana dan berharap ada orang yang mau membantu dirinya. Singkat cerita, ada orang yang tergerak hatinya untuk mengantarkan Anil ke rumah Javed. Ketika melihat Javed, dia langsung mengamuk dan meminta menunjukkan lokasi di mana Sonam disekap. Di dalam mobil, Javed mengarahkan mereka ke daerah Versova. Nah, di sini Anurag mengatakan bukan itu lokasi penyekapannya. Tetapi Javed bersikukuh bahwa dia membawa Sonam dan para penculik ke daerah Versova, yang mana daerah itu adalah daerah Anurag tinggal bersama orang tuanya. Anurag berkali-kali mengatakan bahwa bukan itu lokasi penyekapan yang asli, karena di naskah yang dia buat tidak pernah tertulis lokasi penyekapan itu di Versova. Anurag juga bertanya, siapa yang mengganti lokasi penyekapan? Tak lama Anat menelpon ayah mertuanya. Dia mulai curiga karena Sonam tidak bisa dihubungi dan Anil bersikap aneh. Dia mengatakan akan menelpon polisi bila Anil tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Karena peraturan di permainan ini, tidak ada yang boleh tahu Sonam diculik. Akhirnya Anil mengarang cerita agar menantunya tidak curiga. Singkat cerita, mereka sampai di Versova. Dan benar saja, lokasi yang ditunjukkan Javed adalah apartemen Anurag tinggal. Di sini, Anurag malah bingung sendiri dan akhirnya mencoba vikal dengan penculik. Terlihat Sonam disekap di sebuah background tumpukan kaset DVD. Pada saat sampai di apartemen Anurag, ternyata benar, di salah satu ruangan Anurag terlihat sisa-sisa bekas penyekapan. Di sini Anurag kembali bingung karena semua ini tidak ada di dalam naskah yang dia buat. Merasa dipermainkan, jelas saja Anil marah. Nah, pada saat mencari di segala ruangan, terlihat papan yang menunjukkan foto-foto target penculikan yang sudah dirancang dengan matang. Sedangkan di bawah, Anurag kebingungan karena orang tuanya juga hilang. Karena emosi, Anurag langsung menampar asistennya karena ini tidak sesuai dengan naskah yang dia buat. Bahkan orang tuanya pun juga hilang entah kemana. Di sini berkali-kali Anurag mengatakan bahwa ini semua tidak ada dalam naskah dan dia tidak tahu menahu tentang siapa yang menyabotase dari naskahnya. Nah, pas Anurag menelpon polisi, tiba-tiba iPad-nya berbunyi dan ada vikal masuk. Di vikal itu pencuri meminta tidak menghubungi polisi, tidak ada bantuan orang luar dan kamera terus merekam.
Dan terlihat juga Sonam dan orang tua Anurak yang disekap di sebuah ruangan. Akhirnya Anil menanyakan di mana lokasi penyekapan yang seharusnya. Ternyata lokasinya ada di Bikula, tetapi lokasi itu jaraknya lebih dari 1 jam perjalanan, sedangkan waktu sebelum fajar hanya 45 menit. Karena demi menyelamatkan putrinya, Anil langsung ngebut. Singkat cerita, mereka sampai di lokasi 3 menit sebelum fajar. Ketika masuk ke gedung terbengkalai, terlihat ada mas-mas bertopeng yang membawa kamera dan merekam mereka. Anurak jelas saja marah karena semua ini tidak sesuai dengan rencananya. Di saat yang bersamaan, Anil berlari keluar untuk mengambil tas Anurak. Di sini, dia meminta Anurak untuk menghubungi para penculik. Tetapi pada saat tersambung, terlihat tulisan, "Waktumu telah habis, semoga harimu menyenangkan." Anurak mengatakan lagi bahwa ini bukan naskah buatannya dan dia pun bingung. Untuk meyakinkan Anil, dia menyerahkan naskah yang dia buat. Tetapi pada saat membaca naskah itu, ternyata semua sudah tertulis dengan detail tentang penculikan itu. Dari awal mereka bertemu sampai lokasi pemindahan Sandra. Di sini Anurak kembali bingung siapa yang telah mengubah naskahnya. Karena kesal, Anil menyuruh Anurak membaca kelanjutan naskah itu. Di sana tertulis, ketika Anurak mengetahui naskahnya disabotase, Anil marah dan tidak percaya kepadanya. Alih-alih mengembalikan Sonam, Anurak mengeluarkan pistol dari tasnya. Dan benar saja, ketika Anil mengecek tas Anurak, terdapat pistol di sana. Anil kemudian menyuruh Anurak melanjutkan membacakan naskah itu. Di sana kembali tertulis, Anurak berkata kepada Anil hanyalah aktor sombong yang tidak berguna karena tidak bisa menyelamatkan anaknya sendiri. Kini Anil punya 2 pilihan, bunuh diri karena tidak bisa menyelamatkan anaknya, atau menembak Anurak karena kesal sudah dipermainkan. Kali ini Anurak yang memohon kepada Anil. Dia berkata, "Pak, ini benar bukan naskah yang kutulis. Kenapa juga aku mau menulis naskah yang mengancam nyawaku? Dan lagi pula orang tuaku juga hilang. Aku mohon kepadamu, Pak. Aku juga punya putri. Tolong jangan tembak aku." Tetapi karena kemarahannya sudah memuncak, tanpa sengaja Anil menembak Anurak. Mengetahui dia menembak orang, Anil langsung panik dan membawa Anurak ke rumah sakit. Akhirnya setelah semua kejadian itu, polisi turun tangan dan berita pun menjadi viral. Di apartemen Anurak akhirnya ditemukan ruangan kosong penyekapan. Syukurnya semua sandera berhasil dibebaskan. Di tempat lain, Yogita diinterogasi tentang penculikan ini. Dia berkata bahwa semua sudah direncanakan oleh Anurak dan dia hanya dipaksa mengikuti semua ide gilanya karena Anurak sangat terobsesi dengan film dan dia ingin membuat film yang fenomenal. 2 hari kemudian, terlihat Anil menjenguk Anurak di rumah sakit. Di sini dia berkata sambil berbisik, "Aku suka saat sebuah rencana berhasil." Dan tamat. Tapi bohong. Nah, ini nih yang serunya. Kita dibawa ke awal mula dari semua ini. Ketika setelah acara siram-siraman, terlihat Anil sangat kesal dengan Anurak. Tak lama Yogita masuk ke ruangan ganti itu karena HP Anurak ketinggalan. Di sini Anil bertanya kepada Yogita, "Apakah kau ingin mengikuti orang brengsek seperti dia selamanya? Atau kau ingin menjadi sutradara terkenal?" Ternyata semua ini rencana dari Anil itu sendiri. Mulai dari ide penculikan, perencangan naskah, sabotase naskah, semuanya telah disetting oleh Anil. Bahkan Anil juga mengajak semua keluarganya untuk ikut serta membantu rencananya. Sonam yang diculik, Anil yang tertabrak mobil, kejar-kejaran dengan Javed, bahkan pistol di tas Anurak semua sudah diatur oleh Anil. Di akhir film, Anil berkata kepada Anurak, "Aku Anil Kapoor, dari dulu sampai kapanpun aku akan selalu menang." Dan dia pun pergi meninggalkan Anurak yang menjadi pesakitan di rencananya sendiri. Di post after credit, polisi menyatakan bahwa percobaan penculikan ini diotaki langsung oleh Anurak. Anil Kapoor dibebaskan dari segala tuduhan karena dia dianggap menembak Anurak untuk membela dirinya sendiri. Tak hanya itu, footage di kamera itu pun dijadikan film oleh Anil yang disutradarai oleh Yogita. Karena film itu, Yogita mendapat penghargaan sutradara terbaik dan Anil Kapoor menjadi aktor terbaik di filmnya itu. Di tempat lain terlihat sebuah rumah sakit jiwa. Ternyata karena depresi berkepanjangan, Anurak saat ini menjadi gila. Tetapi dendamnya kepada Anil tidak akan pernah hilang dan dia berkata akan membalas dendam kepada Anil. Dan tamat. Wow, gimana film ini sob? Menurut Om sih keren. Melihat film India dari sisi yang berbeda. Gak heran sih, soalnya film ini original dari Netflix, jadi vibe-nya berasa beda. Apalagi film ini totalitas banget karena memasukkan aktor kawakan India seperti Anil Kapoor. Bahkan semua keluarganya pun juga ikutan main. Yang kerennya lagi, semua lakon di film ini memerankan dirinya sendiri di dunia nyata. Jadi vibe-nya realistik banget, keren parah.
So, bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan untuk like, comment, dan share. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Om Brewok Story. Terima kasih sudah menonton, Om Brewok pamit, biar milatihin.